Sendirian, hidup tanpa pengalaman tak pernah seberat ini. Seperti Aang muda yang harus berjuang lebih keras untuk menemukan makanan. Di dunia yang keras ini, sepertiga dari mereka akan jatuh, patah tulang, atau lebih buruk lagi. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Hujan deras, panas tropis, dan serangan tanpa henti dari serangga. Jika kau tak siap, hutan akan memakanmu hidup-hidup. Namun di balik semua itu, hutan hujan adalah rumah bagi lebih banyak spesies daripada tempat lain di bumi. Kedengarannya seperti surga bagi hewan, tidak juga. Ini lebih mirip medan perang kehidupan liar. Sekarang, musim hujan yang menjadi sumber kehidupan hutan ini semakin tidak terduga. Pertarungan untuk bertahan hidup semakin sengit. Bahkan hutan hujan pun punya musim kering. Sungai menjadi pusat kehidupan dan pemangsa terbesar Amerika Selatan, jaguar, harus bertahan. Dia bisa memangsa apa saja, dari tapir hingga anaconda, tapi tidak ada jaminan keberhasilan. Sudah berhari-hari dia tidak makan. Sebagai kucing besar yang paling akrab dengan air, ia tahu peluang terbaiknya ada di sana. Capybara, kesempatan besar, tapi ada saingan. Seekor jaguar jantan yang telah menguasai wilayah ini selama 1 dekade. Menghadapi mangsa yang berbahaya dan jaguar lain bukanlah hal yang mudah. Dengan musim kering yang semakin ekstrim, persaingan semakin ketat. Lebih baik berburu di perairan yang lebih tenang. Namun di sana, monster prasejarah menunggu untuk menyeretnya ke dalam kegelapan. Di hutan, setiap langkah bisa menjadi jebakan. Dengan gigitan yang tepat, dia bisa melumpuhkan mangsanya. Tapi Caiman ini lebih dari sekadar mangsa. Seekor jaguar yang berhasil membunuh Caiman seperti ini adalah kejadian langka. Dagingnya akan memberinya tenaga selama berhari-hari. Namun bagi hewan lain, mencari makan di puncak musim kering jauh lebih sulit. Buah-buahan adalah sumber utama makanan bagi banyak hewan, tapi menemukannya butuh kecerdasan. Mereka harus menghafal kapan dan di mana makanan bisa ditemukan. Sementara itu, perubahan iklim membuat semuanya semakin sulit ditebak. Di lantai hutan yang gelap, persaingan lebih keras. Hanya 2% cahaya matahari yang menembus ke bawah. Bagi setiap 100.000 biji, hanya satu yang akan bertahan. Bahkan setengah inci saja bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Di musim kering, makanan langka. Tanaman melawan dengan duri dan racun. Mereka mengisi daunnya dengan zat beracun, membuat hewan yang memakannya semakin lemah. Namun ada penawarnya. Sayangnya, untuk menemukannya, mereka harus menghadapi predator paling berbahaya di hutan. Ocelot, jaguar, dan puma mengintai. Mencari obat bisa menjadi misi yang mematikan. Namun penyelamat mereka ada di tempat yang tak terduga. Tanah liat, kaya akan mineral yang dapat menetralkan racun. Namun semakin lama musim kering, semakin sering mereka harus ke sana. Dan semakin besar risikonya. Sementara itu, di atas pohon, orangutan bertahan di dunia yang semakin berubah. Mereka menghabiskan 90% hidupnya di atas pepohonan. Sebagai primata arboreal terbesar di dunia, mereka menggunakan bobot tubuh mereka untuk berayun menghemat tenaga. Saat makanan langka, mereka lebih banyak beristirahat. Di tengah musim kering, pepohonan ini lebih dari sekadar tempat berlindung. Mereka juga pembuat cuaca hutan. Saat matahari mencapai puncaknya, pepohonan memompa miliaran ton uap air ke atmosfer setiap hari. Hujan yang mereka ciptakan adalah napas kehidupan hutan ini. Namun hutan terus menyusut. Kemampuannya untuk menciptakan hujan semakin melemah. Setiap dekade, transisi dari musim kering ke basah terjadi seminggu lebih lambat. Badai besar pun mulai berkumpul. Dan sebelum badai menghantam, para pemburu malam keluar berburu. Seekor tarsius kecil, dengan mata lebih besar dari otaknya, menggunakan penglihatannya yang tajam untuk berburu. Saat bulan purnama, mereka bisa berburu 2 kali lebih lama. Tapi saat awan menutupi bulan, pemangsa yang lebih berbahaya muncul. Seekor ular piton melihat dengan panas dan mencium dengan lidahnya. Namun Tarsius punya keunggulan, hidup berkelompok. Tanpa kejutan, ular tak punya kesempatan. Tapi tantangan tak berhenti di sini. Musim hujan tiba, lebih deras dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Petir menyambar hutan lebih sering dibanding tempat lain di bumi. Pada 2050, jumlahnya diperkirakan meningkat sepertiga.
Badai yang dulu memberi kehidupan, kini bisa menjadi ancaman terbesar bagi hutan itu sendiri. Di tanah, jamur dan lumut berlomba mengurai kehidupan yang telah mati. Beberapa jamur tak hanya memakan yang mati, mereka juga membunuh yang hidup. Sebuah spora kecil jatuh ke seekor semut. Dalam hitungan hari, tubuhnya dikendalikan oleh jamur parasit Cordyceps. Ia dipaksa memanjat ke tempat yang sempurna sebelum menggigit dan diam di sana. 3 minggu kemudian, jamur ini akan menyebarkan spora baru. Cordyceps bisa memusnahkan seluruh koloni semut. Dan bukan hanya semut yang menjadi korban. Lebih dari 600 spesies jamur parasit ini menyebar ke berbagai hutan di dunia. Di atas kanopi, gibbon berlomba melawan waktu untuk mendapatkan buah sebelum semuanya habis. Mereka melompat sejauh 12 meter dalam sekali loncatan, bahkan dengan bayi yang bergelantungan di tubuhnya. Tapi hutan ini berubah. Musim hujan semakin tak menentu. Ketika hujan turun, seringkali terlalu deras dan tiba-tiba. Bahkan orangutan pun belajar membuat payung dari daun untuk bertahan. Namun bagi burung kolibri, hujan bukan alasan untuk berhenti. Mereka harus makan setiap 2 jam atau mati kelaparan. Di tengah hujan yang semakin sering dan tak menentu, mereka harus terus mencari makanan atau mati. Sementara itu, jauh di hutan Amazon, air membanjiri lantai hutan. Perubahan ini terjadi selama berbulan-bulan, mengubah dunia menjadi lautan pepohonan. Bagi sloth, ini berarti satu hal, berenang untuk bertahan hidup. Dan bagi lumba-lumba sungai, inilah saatnya menjelajahi dunia baru. Namun banjir ini kini menjadi lebih parah dan juga lebih jarang terjadi. Di belahan dunia lain, hutan Australia hampir punah. Dulu hutan di sana lebih besar dari Amazon. Sekarang, kurang dari 1% yang tersisa. Masa depan hutan hujan di seluruh dunia semakin tidak pasti. Mereka bukan hanya rumah bagi kehidupan liar, mereka adalah paru-paru bumi. Namun seiring dunia berubah, tantangan bagi para penghuninya semakin berat.